Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali lagi dalam renungan kita sehat kita kuat. Apa kabarnya? Pasti saudara akan katakan luar biasa, ada damai sejahtera, pasti dong gitu. Haleluya. Ayo kita masuk ke dalam pujian, ke dalam penyembahan, dan setelah itu apa yang kita nantikan yaitu kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada vitamin yang luar biasa bagi jiwa kita. Amin. Haleluya. Mari kita masuk dalam pujian ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik Bapa, memang mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Menyenangkan-Mu, sungguh Bapa, inilah hati kami mau menyenangkan Kau lebih lagi Tuhan. Bentuklah setiap hati kami, karena kami adalah bejana-Mu yang kudus, dan yang bisa menyenangkan Engkau adalah hati kami. Amin, amin. Cemerlang bagai emas murni. Bapa, terima kasih. Tuhan, ku serahkan hatiku. Ya Bapa, kami menyerahkan hati dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Benar Bapa, kami berikan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Kami terus menyenangkan Engkau Bapa, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Amin. Kan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita katakan, Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhanku mau. Kuduskan hingga kudus selalu. Ini Bapa yang kami bisa serahkan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Sungguh Bapa, hanya ini yang menjadi setiap kerinduan kami. Amin. Hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa. Senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima segala hormat kemuliaan. Bapa, 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 terima kasih. Bapa, Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau
Engkau Tuhan, Engkau Allah yang ajaib dan dahsyat buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih kemurahan dan anugerah-Mu. Melalui kasih-Mu, Engkau yang mati dan rela bagi kami, sehingga kami bisa menikmati kasih ini Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami perlu tuntunan-Mu Bapa, kami perlu bimbingan-Mu Tuhan. Kami tak mampu dan tak berani berjalan sendiri tanpa Engkau. Bapa, terima kasih buat Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami sebagai penolong yang sejati. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau, Bapa yang memberikan anugerah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sehingga kami mengerti Tuhan, segala rencana-Mu adalah rencana yang terbaik. Semuanya bukanlah kebetulan Bapa, tetapi semua ada di dalam rencana dan rancangan-Mu. Kami percaya Bapa, kami percaya ketika segala sesuatu yang boleh terjadi dan kami hadapi itu untuk membawa kebaikan bagi kami di dalam setiap perencanaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut kebenaran firman-Mu, kami mau duduk manis Bapa, dengar firman-Mu, dan Engkau yang mengertikan kami melalui hikmat yang daripada Allah sendiri. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami mau menerima, menyambut sabda kebenaran-Mu yang hidup ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerimanya, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Kita akan membuka di dalam Amsal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi saya akan mengajak untuk membaca terlebih dahulu di pasal 15 ayat yang ke-33. Di sini dikatakan takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Ketika firman Tuhan mengajarkan kepada kita dari kitab Amsal ini, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, ketika kita takut akan Tuhan, itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Bapa, karena semuanya kita terima itu karena kita memiliki roh yang takut. Jadi takutnya itu bukan takut yang seperti ketakutan ketemu jin dan yang lainnya, itu bukan ya. Tetapi takut sekalipun Tuhan itu tidak terlihat, aku percaya bahwa apa yang aku perbuat itu Tuhan tahu. Nah itu, kalau Tuhan tahu seperti Adam dan Hawa sudah diberitahu tidak boleh makan buah, tetapi dia memakannya, saling menyalahkan satu sama lain. Tetapi memiliki roh yang takut. Buktinya apa? Adam dan Hawa sembunyi. Ketika Allah mencari dia, Adam, di mana engkau Adam? Dia sembunyi gitu. Ada rasa takut. Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita takut akan Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak terlihat, Tuhan jauh sepertinya di sorga sana, tetapi kita memiliki roh yang takut. Gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Itu dilarang semua dan kita melakukan itu. Dan kamu harus begini, begini, begini. Itu dikerjakan. Aku percaya karena Bapakku selalu melihat apa yang telah aku perbuat. Nah, seperti itu. Itu yang dikatakan mendatangkan hikmat. Dan di sini ditulis juga, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jangan dikira orang-orang rendah hati itu dilecehkan, enggak.
Tapi saya percaya ketika saudara memiliki kerendahan hati, maka saudara akan dikagumi oleh banyak orang. Dan dari kekaguman itu saudara pasti dihormati. Penghormatan bukan karena saudara kaya, bukan karena saudara memiliki jabatan dan yang lain sebagainya. Buktinya justru di saat-saat seperti ini kita begitu melihat waduh kabar-kabar yang luar biasa. Ternyata bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena apa-apa ya, tetapi karena kita itu bisa memiliki kerendahan hati. Bu, kerendahan hati itu yang bagaimana sih? Gak egois, gak suka marah. Biar orang mau apa gantikan dengan air matamu. Lu kok enak banget? Ya enak, Tuhan Yesus saja mati di kayu salib karena cintanya kepada kita ya. Itu karena cintanya Yesus loh kepada kita, sehingga ada salib yang dia pikul, ada salib yang harus dia tanggung di sana. Itu karena cinta. Bukti cinta Yesus kepada kita adalah salib. Sekarang bukti cinta saudara kepada Yesus apa? Taatlah dengan apa yang Yesus katakan melalui firman-Nya. Amin. Yuk kita masuk lebih dalam lagi. Sekarang kita ke pasal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Enak banget ini ya. Ya. Ketika kita berjumpa dengan seseorang, mari kita berkata, Bapa, saya akan bertemu si A, urapi saya, berikan hikmat-Mu atas saya, dan taruhkanlah roh kewibawaan sorga bagi saya. Saya tidak mau Tuhan untuk berbicara dengan pikiran saya, apalagi itu soal penting gitu ya, suatu pekerjaan lah, suatu pertemuan dengan pimpinan lah, dan dengan siapapun ya, dengan teman siapapun, baru dikenal atau belum lama dikenal atau sudah kenal lama, kita minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Ketika saudara meminta pimpinan itu, itulah yang dikatakan hikmat, dan saudara pasti akan memiliki kerendahan hati. Kita tidak tahu apa yang harus kita bicarakan, kita tidak tahu apa yang ada di hati mereka, kita tidak mengerti. Tetapi ketika saudara mengundang Roh Kudus di dalam hatimu, di dalam hidupmu, maka Dia yang akan memimpin semuanya. Sehingga apa? Sehingga engkau akan klop di sana dan engkau akan menjadi berkat buat mereka. Bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat yang luar biasa, sehingga banyak orang-orang yang bisa mengenang engkau dengan cinta kasih seperti cintanya Yesus kepada kita. Amin. Nah, di sini di ayat 2, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Ya apa enggak? Menurut pandangan kita, waduh aku sudah benar. Menurut pandanganku, aku yang terbaik. Menurut pandanganku, aku yang teroke. Menurut pandanganku, pokoknya aku yang dan ternya itu, yang di nomor 1. Selalu baik, selalu baik. Tetapi apa sih jadinya? Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, segala jawaban itu adalah dari Tuhan. Kalau kita mengatakan baik itu belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi kalau perbuatan kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan Tuhan katakan engkau sudah menyenangkan aku, itu yang istimewa. Amin. Mau kita memiliki kerendahan hati, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita memiliki kerendahan hati. Loh Bu, saya kemarin tuh dilecehkan dengan teman saya, biar, gak usah dipikir, biar aja. Itu kan menurut temanmu, tapi menurut Tuhan, wow tidak loh. Si A ini, si bungsu atau si sulung atau si tengah gitu ya, masing-masing dia yang terbaik buat aku, kata Tuhan. Itu yang istimewa. Kalau orang aja bilang, waduh itu terbaik, belum tentu untuk Tuhan itu yang terbaik. Faham ya dengan apa yang saya sampaikan? Dan di ayat 3 dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, kita harus menyerahkan setiap perbuatan-perbuatan kita kepada Tuhan dalam segala rancanganmu. Engkau akan bekerja, engkau akan kuliah, engkau akan melakukan sesuatu, engkau akan membuka usaha yang baru, engkau akan apa saja, tapi melibatkan Tuhan terlebih dahulu. Kita mendahulukan Tuhan, kita pamit kulon nuwun, kita berkata kepada Bapak kita, Pak saya punya rencana untuk membuka suatu usaha ini. Maka Bapakmu yang di sorga, waduh aku ini gak diabaikan loh oleh anakku, aku diajak berunding oleh anakku. Senang gak kira-kira orang tuamu? Senang apalagi Bapak kita yang ada di sorga. Kita cukup dengan mengatakan, Tuhan
Saya menyerahkan dengan usaha saya yang baru ini. Saya akan mengerjakan ini Tuhan. Saya taruh di mezbah kudus-Mu dan berikanlah hikmat-Mu atas saya. Dan saya percaya pasti semuanya akan terlaksana. Karena saya percaya bahwa segala sesuatu keputusan itu datangnya dari Engkau. Amin. Paham ya? Di ayat yang ketiga, libatkan Tuhan senantiasa. Maka segala apa yang kau rencanakan pasti akan terlaksanakan. Ayat yang keempat hari ini firman-Nya enak banget buat kita. Karena banyak mungkin ya setelah pandemi ini usaha-usaha baru. Atau sekarang sedang pandemi ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang penuh hikmat. Sana sini semua membuat usaha home industry gitu ya. Dalam segala apa yang dia bisa mereka kerjakan. Nah sebelum itu berdoa kepada Tuhan. Nanti setelah selesai pandemi semua pada buka perusahaan. Yang tadinya home industry akhirnya menjadi satu perusahaan yang besar. Haleluya, mau diberkati Tuhan lebih? Mau, pasti bilang gitu ya. Muliakan nama Tuhan maka semuanya akan diberikan kepadamu. Senangkan hati Bapa seperti Bapa menyenangkan hati kita. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Itu urusannya Tuhan. Di yang A, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Dan jadi dalam keadaan apapun Tuhan memberikan tujuan yang terbaik buat anak-anaknya. Karena apa? Segala sesuatu boleh terjadi itu bukan karena kebetulan gitu ya. Seperti itu waktu Filipus dengan orang-orang di Ethiopia yang bertemu di jalan berpasir menuju Gaza, itu bukanlah kebetulan loh Bapak Ibu, tetapi itu semua adalah rencana Tuhan. Kalau saudara diperjumpakan dengan si A, itu juga bukan kebetulan. Tuhan izinkan hal itu terjadi. Karena apa? Karena Tuhan akan membawa ke depannya itu akan lebih dan lebih lagi. Lebih apa? Lebih dibawa ke dalam keberhasilan. Lebih untuk dibawa masuk ke dalam kuasa kasih dan anugerahnya supaya semua orang dapat menikmatinya. Ayat yang kelima, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Nah itu peringatan. Jangan sampai kita memiliki ketinggian hati. Apa sih tinggi hati? Itu sombong, angkuh. Kita harus memiliki kerendahan hati. Karena di mana ada kerendahan hati, di situ Tuhan sangat menyayanginya. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Orang kalau sombong ada aja. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi itulah kenyataannya. Kalau orang sombong, Tuhan akan memberikan hukuman peringatan gitu ya supaya tidak sombong. Maka dari itu firman Tuhan diingatkan kepada kita yang sedemikian. Di ayat yang ke-6, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni karena salib Kristus. Karena Dia yang setia. Tuhan setia dan Tuhan memiliki kasih. Yesus memiliki kasih dan kesetiaan kepada Allah Bapa sehingga kita mendapatkan anugerah yang istimewa. Ada pengampunan dosa di sana. Yang paling nikmat adalah pengampunan. Ketika engkau diberikan pengampunan, engkau dicelikkan dari mata yang buta, engkau didengarkan dari telinga yang tuli, engkau disembuhkan dari kelumpuhan, dari segala sakit, kusta dan yang lain sebagainya. Itu awalnya pengampunan dosa. Maka dari itu kita sering sekali, saya paling sering kalau berdoa, Tuhan saya meminta kemurahan buat si A, saya minta kemurahan buat si B. Karena di mana ada kemurahan, di situ akan ada jawaban dan jalan keluarnya. Amin. Lanjut di ayat yang ke-7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ini ya dan amin loh. Saya pernah mengalami berapa puluh tahun yang lalu. Sungguh kejadian yang sangat luar biasa. Dan Tuhan mampu untuk menutup semua mata manusia yang sesungguhnya. Nah, pembelaan Tuhan itu seperti itu. Tapi saya tidak bisa bersaksi di sini karena sangat singkat ya waktu dalam renungannya. Nanti kalau kita berjumpa setelah kita ibadah tidak lagi online,
kita ibadah perjumpaan, maka saya akan memberikan kesaksian ini buat saudara semuanya. Ketika saya mendapatkan Amsal 16 ayat yang ke-7 ini benar-benar, dan ayat ini adalah ayat hafalan saya. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu didamaikan oleh Tuhan. Itu benar karena saya mengalami. Lanjut di ayat 8. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Nah, saudara nggak usah menggapai yang neko-neko, yang aneh-aneh, sedikit-sedikit akhirnya lama-lama akan menjadi seperti bukit gitu ya. Kan anak-anak kecil juga banyak punya tabungan. Tabungannya bukan yang di bank, tetapi tabungan di ayam, tabungan di sapi gitu ya, tabungan di kayak gentong gitu ya. Mereka menabung. Dari uang kericik aja yang dia dapatkan dari orang tuanya, dia masukkan lama-lama menjadi penuh. Begitu 1 tahun, uang itu sudah menjadi 2. Kalau tabungannya itu kecil, ya dia bisa gini, 1 tahun dia bisa mengumpulkan 2 tabung ini. Tetapi kalau gede, seayam jago yang gede, 1 tahun bisa penuh itu. Akhirnya menjadi bukit, tetapi disertai dengan apa? Dengan kebenaran. Biarlah hasilmu sedikit, tetapi engkau hidup benar. Tuhan sangat berkenan. Kalaupun penghasilanmu banyak, engkau jalannya tidak benar, itu akan menghabiskan semuanya. Tidak akan pernah bisa dinikmati sampai kepada anak cucu saudara. Cukup di saudara, bahkan gak sampai saudara tua, semuanya sudah habis dan tidak bisa untuk dinikmati. Faham ya sampai di ayat yang ke-8, biarlah hidup kita hidup yang kudus, hidup kita hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Hati manusia itu memikir-mikirkan jalan kita, bagaimana ya, gimana, bagaimana ya opo, tetapi gak usah bingung. Bersimpuh di bawah kaki Tuhan, bersama-sama kita menikmati firman Tuhan, dan kita dijauhkan dari segala hal-hal yang membuat ketinggi hatian kita dengan angan-angan yang palsu, dengan angan-angan yang sia-sia. Itu kita buang semua, kita berserah. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Karena segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, itu bukan karena kebetulan dan karena pikiran kita, tetapi karena Tuhan yang mau. Faham dengan kebenaran firman ini? Sungguh luar biasa. Di ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan lingkaran ini. Perhentian orang benar diatur oleh Tuhan. Amin. Perhentian orang benar diatur oleh Tuhan. Demikian juga langkah-langkahnya. Jadi saudara nggak usah khawatir, saudara tidak usah takut bahwa ketika saudara menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan, Tuhan sendiri atur setiap langkah-langkahmu. Jangan putus asa. Apalagi di saat-saat sulit seperti ini, jangan putus asa. Usaha pekerjaanmu yang kelihatannya kecil, yang kelihatannya tidak bisa kita itu membuat atau membeli sesuatu barang yang besar, apalagi rumah. Menurut pikiran saudara demikian, tapi kita tidak tahu rencana Tuhan itu apa di kemudian hari. Yang kita percayai dan yang pasti bahwa Tuhan selalu memberkati engkau, dan engkau tidak akan dipermalukan, dan engkau tidak akan kekurangan. Semuanya Dia cukupkan dengan cara Tuhan, karena Tuhan yang membuat dengan hitung-hitungan 5 ditambah 2 sisa 12 bakul untuk 5.000 orang lebih. Itu matematikanya Tuhan. Mari kita menikmati akan kasih Bapa dengan segala kerendahan hati, bukan dengan sungut-sungut kita. Mari kita masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini Bapa. Kami percaya segala rancangan-rancangan-Mu indah buat kami. Apapun yang terjadi itu bukan kebetulan, tetapi semuanya ada di dalam perencanaan-Mu. Kuatkan dan mampukan anak-anak-Mu Bapa ketika mereka sedang mengalami
mengalami sesuatu hal. Apapun yang terjadi adalah seizinmu dan rencanamu, dan ketika hal itu mereka bisa mengucap syukur, maka mujizat yang besar segera tiba dan datang buat mereka. Mereka akan meraihnya dengan sukacita di dalam nama Yesus. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, dan kelimpahan kesejahteraan dan kesehatan melimpah di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu yang kudus mulai hari ini sampai Maranatha tiba. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.